إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di akhir zaman. Di sebuah zaman yang banyak terjadi perpecahan. Masing-masing orang mengelompokkan dirinya dengan suatu kelompok. Banyak orang yang mendirikan golongan-golongan. Masing-masing berbeda dengan yang lainnya. Dan masing-masing mengaku bahwasannya mereka semua di atas al-haq. Dan yang lebih parah, semuanya mengaku bahwasanya mereka berlandaskan Al-Quran dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi yang tidak memiliki ilmu akan sangat sulit membedakan mana dari kelompok-kelompok tersebut yang benar-benar di atas kebenaran atau yang hanya sekedar pengakuan semata. Oleh karena itu, semata-mata mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata pengakuan tidaklah cukup. Sampai kita menambahkan sebuah pemahaman untuk memahami Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pemahaman yang lebih baik untuk memahami Al-Quran dan juga memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pemahaman as-salafus salih. Pemahaman salaf, pemahaman para pendahulu kita yang saleh. Dan yang dimaukan di sini adalah 3 generasi yang utama yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah masaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Generasi pertama, generasi terbaik dari umat ini, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tsumma allazina yalunahum. Kemudian yang setelahnya, generasi tabi'in,
Generasi yang mengambil ilmu agamanya dari para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang setelahnya. Generasi atba'ut tabi'in. Pengikutnya para tabi'in. Yang mengambil ilmu agama mereka dari para tabi'in. 3 generasi utama. Yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik zaman. Sehingga sudah sepantasnya bagi kita untuk menjadikan pemahaman mereka sebagai sandaran utama untuk memahami Al-Quran dan juga memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita kelak bisa selamat dan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengancam di dalam Al-Qur'an orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya salaf, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Allah ancam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, di saat turunnya ayat ini tidak ada kaum mukminin yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali para sahabat radhiyallahu taala anhum. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Dikarenakan tidak ada kaum mukminin saat turunnya ayat ini kecuali mereka. Nuwallihi ma tawalla. Maka kami palingkan dia kemanapun dia berpaling. Allah tidak peduli. Allah tidak akan memberinya hidayah tatkala ia berpaling dari jalannya salaf. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan akan kami tampakkan ia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Allah ancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya salafus saleh, jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allah akan palingkan dia kemanapun ia ingin berpaling, dan Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain Allah memuji salaf, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim."
Orang-orang yang pertama, as-sabiqunal awwalun, baik dari kalangan muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan juga baik dari kalangan Ansar yang menyambut kaum muhajirin di Madinah. Kemudian Allah mengikutkan golongan yang ketiga. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan juga mengikuti Ansar, mengikuti salaf radhiyallahu anhum. Allah sebutkan setelahnya balasannya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha terhadap Allah dan Allah pun ridha kepada mereka. Balasan yang luar biasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada seorang hamba, maka tidak ada lagi yang ia butuhkan. Karena semua yang ia lakukan di dunia hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan untuknya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan dan keberhasilan yang besar. Allah puji orang-orang yang mau mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah cikal bakalnya salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dengan syarat mengikuti mereka dengan baik, bukan hanya sekedar pengakuan. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, baik muhajirin maupun ansor, dengan pengikutan yang baik. Baik secara akidah, baik secara amalan, baik secara lisan dan muamalahnya dan yang lainnya dari perkara agama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain sebabnya perpecahan yang ada di tengah-tengah umat muslimin sekarang ini adalah dikarenakan tidak maunya mereka kembali kepada pemahaman salafus saleh. Padahal semua mengaku mengambil sumbernya dari Al-Quran. Al-Qurannya pun sama. Padahal masing-masing mengaku mengambil sumbernya dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nabinya pun satu. Namun dikarenakan pemahaman yang digunakan berbeda-beda, maka terjadilah perselisihan dan perpecahan sebagaimana yang kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahul musta'an. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat muslimin adalah suatu sunnatullah. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hikmah di balik itu. Dan ini yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan terjadi pada umat beliau perpecahan. Dalam hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah wahidah fil jannah wa 72 fil nar." Kata beliau,
sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, pasti akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Ala 73 firqah. Satu golongan di surga. Al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Dan 72 golongan di neraka. Al-firaq al-halikah. Kelompok-kelompok yang binasa. Maka mereka pun bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat tadi? Qala al-jamaah. Maka kata beliau al-jamaah. Dalam hadis Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang dimaksud dengan jamaah. Bukan semua yang menamakan kelompoknya jamaah. Mereka yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan kriteria yang lebih jelas. Ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah adalah apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku radhiyallahu taala anhum. Sehingga jalan mereka lah jalan yang selamat, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti pemahaman para sahabatnya, kata beliau. Jalan yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga inilah jamaah. Inilah firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari 73 golongan yang akan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Sehingga carilah kelompok tersebut. Kelompok yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Yang menyandarkan agama mereka dengan pemahamannya salafus saleh. Para pendahulu mereka yang saleh. Yang dipimpin oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi ini pula yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa dari kalian yang hidup panjang setelahku, maka pasti kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, sampai terpecah menjadi 73. Perselisihan, perpecahan. Nabi memberikan suatu solusi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dikarenakan di saat terjadinya perselisihan, orang pasti akan mencari mana yang benar dari yang berselisih. Bukan membiarkan dirinya di tengah-tengah perselisihan tersebut tanpa tahu arah. Apalagi keadaannya sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya 72 golongan dari 73 ada di neraka. Tidak bisa seorang mengatakan semuanya benar, semuanya baik, semuanya Islam. Sementara Nabi SAW membagi. Kalau kita punya prinsip seperti itu, maka sangat besar kemungkinannya kita akan terikut dengan yang 72 golongan. Dikarenakan sangat banyaknya, sehingga peluangnya pun makin besar untuk kita terikut dengan mereka. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali mencari yang satu tersebut. Dan tidak semuanya dianggap baik. Bagaimana mungkin baik sementara mereka sendiri berselisih? Kata Nabi SAW memberikan solusi.
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajib. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin. Mereka lah pemimpinnya para salaf, para sahabat. Al-khulafa'ur rasyidin. Tidak hanya itu, tidak hanya pegangi, namun gigit dengan gigi gerahammu, gigi yang terkuat, dan jangan pernah lepaskan solusi nabawiyah, jalan keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat terjadinya perselisihan. Yang satu mengaku dia di atas al-haq, yang satu pun mengaku di atas al-haq. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin dan gigit dengan gerahammu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk mau kembali kepada jalannya para pendahulu mereka yang saleh, dari kalangan para sahabat dan juga dari tabi'in dan juga atba'ut tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله